Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan optimisasi statistika dengan subbahasan metode Stephens dan gradient. Untuk metode Stephens ini metode optimasi yang paling sederhana dan intuitif, dan ini fungsinya untuk meminimalkan fx dengan bergerak ke arah gradien negatif dari fungsi tersebut yang menunjukkan arah tercepat penurunan nilai fungsi. Nah, metode ini itu cocok pada masalah optimisasi yang tidak terlalu besar dan untuk mudah diterapkan. Dan kekurangan itu dalam hal kecepatan konvergensinya, terutama pada fungsi yang memiliki bentuk yang rumit. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu kita menentukan titik awal x0. Jadi titik awal x0 ini adalah titik pertama dari mana kita mulai mencari solusi. Dan pemilihan titik awal ini dapat mempengaruhi konvergensinya. Jadi nanti cepat apa lambat gitu. Jadi titik awal yang lebih dekat dengan solusi optimal ini cenderung mempercepat konvergensi. Langkah yang kedua, ini menghitung gradien fungsi. Nah, ini tanda ini itu kita bacanya kalau nggak nabla atau del. Nah, di sini kita bacanya del aja. Jadi del fxi, gradien fungsi, del fxi pada titik xi dihitung dengan menghitung turunan parsial dari fungsi fx. Ini terhadap variabelnya x1, x2 sampai dengan xn. Nah, gradien ini menunjukkan arah pertumbuhan tercepat dari fungsi. Ini untuk rumusnya, ini bisa kita tuliskan del fxi do f per do x1 sampai dengan do f per do xn. Nah, dalam kasus dua dimensi, gradien dapat ditulis sebagai del fxi do f per do x, do f per do y. Nah, langkah ketiga, kita menentukan panjang langkah optimal alfa. Ini pencarian garis ini dilakukan untuk menentukan panjang langkah optimal alfa, yaitu nilai yang meminimalkan fungsi fx sepanjang arah gradien negatif. Ini kita bisa menggunakan metode numerik seperti metode kuadrat terkecil atau pencarian garis satu dimensi. Biasanya kita mencari alfa ini dengan meminimalkan fungsi berikut. Jadi xi min alfa del fxi. Selanjutnya ini kita memperbaharui titik xi plus 1. Jadi setelah mendapatkan alfa, titik berikutnya xi plus 1 itu diperoleh dengan mengurangi gradien dari titik saat ini xi itu dikalikan dengan panjang langkah alfanya. Jadi xi plus 1 itu xi dikurangi alfa dikalikan dengan del fxi. Nah, proses ini menggeser titik ke arah yang mengurangi nilai fungsi. Nah, langkah terakhir ini kondisi penghentian. Ini iterasi dilanjutkan sampai norma gradien del fxi ini lebih kecil dari suatu toleransi error yang telah ditentukan, atau jumlah iterasi ini melebihi batas maksimum. Jika kondisi ini terpenuhi, maka iterasinya itu kita hentikan. Nah, untuk kelebihannya ini sederhana, seperti yang awal tadi kita jelaskan, ini sederhana dan mudah diterapkan dan sangat baik untuk fungsi yang biasa atau tidak kompleks. Dan kekurangannya ini konvergensinya, kecepatannya itu lambat, dan kedua itu tergantung kita pemilihan titik awalnya. Nah, ketika kita implementasikan pada R, langkah pertama itu kita tulis dulu function fx0, lalu iterasi maksimumnya kita tuliskan 1000 di sini ya, atau bisa disesuaikan saja. Selanjutnya kita iterasi dimulai dari hitung step size, lalu update x, update functionnya, update iterasinya, sampai nantinya kita panggilkan fungsinya dengan nilai tadi, dan nantinya akan didapatkan nilai x-nya. Nah, di kasus ini nilai x-nya didapatkan minus 0,99 hingga 1,49, dan fx-nya minus 1,25 dengan iterasi dihentikan pada iterasi ke-20. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada metode gradient
conjugate. Ini metodenya lebih canggih dari yang tadi, terutama pada masalah optimasi yang besar dan linear. Ini berguna untuk memecahkan masalah dengan fungsi kuadrat yang besar. Nah, untuk keunggulannya ini kan tadi kan untuk yang steepest tadi kan konvergensinya lama ya. Nah, untuk yang gradien ini bisa mempercepat konvergensinya dengan menggunakan informasi gradien dari iterasi sebelumnya. Langkah-langkahnya sama seperti tadi, kita tentukan dulu nilai awalnya x0, gradien del fx0 dan arah awal d0. Jadi titik awal x0 dipilih, kemudian hitung gradiennya del fx0. Arah pencarian pertama d0 itu diatur sebagai negatif gradien pada titik x0. Atau kalau dalam rumusnya kita tuliskan d0 sama dengan min del fx0. Selanjutnya kita iterasi kedua dan seterusnya. Itu iterasi keduanya itu yang pertama hitung gradiennya, lalu menentukan panjang langkah optimal, ini optimal alfanya, lalu memperbaharui titik x i plus 1, menghitung koefisien beta dan menentukan arah baru di plus 1. Dan terakhir ini kondisi penghentian. Jadi iterasi dihentikan ini jika norma gradien del fx i plus 1 itu lebih kecil dari toleransi errornya. Itu sama kayak tadi juga, jika jumlah iterasi melebihi batas maksimum. Nah, kelebihannya ini lebih efisien daripada metode steepest tadi, terutama untuk masalah yang lebih besar. Jadi kalau yang simple saja itu kita gunakan yang steepest. Selanjutnya ini kelebihannya itu konvergensinya, kecepatannya itu lebih cepat dari yang tadi dan tidak memerlukan matrik Hessian atau membuatnya lebih hemat memori. Dan untuk kekurangannya ini masih dapat mengalami kesulitan pada fungsi non kuadrat atau tidak terstruktur, dan ini lebih kompleks dalam implementasi dibandingkan dengan metode steepest tadi. Nah, untuk rumusnya ini rumus sintaksnya ya. Sintaksnya ini sama kayak tadi. Kita tuliskan dulu fungsinya, lalu kita tentukan iterasi maksimumnya sampai berapa. Ini kita tuliskan maksimum iterasinya 1000. Untuk variabelnya kita inisiasi, lalu kita lanjutkan calculate step size, lalu update x, menghitung beta juga, update direction. Jadi ini lebih panjang tahapannya daripada yang tadi, hingga nantinya kita panggil fungsinya dan didapatkan nilai x-nya minus 1,0 dan hingga 1,5, fx-nya minus 1,25 dan iterasinya ini 4. Jadi jawabannya hampir sama seperti tadi, dan bisa dilihat dari teman-teman ya, untuk yang steepest itu iterasi dihentikan pada iterasi ke-20, sedangkan untuk yang gradien ini dihentikan pada iterasi ke-4. Jadi ini lebih cepat. Dan ini juga bisa kita alternatif menggunakan fungsi optimum yang lain, dan jawabannya juga sama. Ya, demikian untuk pertemuan 6. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.